Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyu Nugroho. Sebelumnya saya merupakan mahasiswa Sistem Informasi di salah satu universitas di Jakarta, tepatnya dekat Taman Makam Pahlawan, Jakarta Selatan. Dan saat ini saya sedang mempelajari pemrograman Android dengan framework Flutter. Video ini merupakan video pertama saya hasil dari pembelajaran yang selama ini dijalani dari beberapa media pembelajaran. Video ini merupakan tutorial sederhana membuat aplikasi Android menggunakan Flutter dengan studi kasus aplikasi pemesanan obat. Bagi teman-teman yang ingin belajar Flutter, ada beberapa hal yang dipersiapkan selain dari segi device alat komputer atau laptop, yaitu instalasi tools requirement-nya yang digunakan untuk menunjang dalam proses pengembangan aplikasi menggunakan framework Flutter. Setelah melakukan instalasi toolsnya, kita dapat mempelajari fundamental khususnya terkait widget-widget yang terdapat dalam Flutter. Seluruh persiapan tersebut akan saya berikan referensinya pada deskripsi video ini. Berikut ini adalah desain antarmuka yang akan kita terjemahkan ke dalam pemrograman menggunakan Flutter, dan outputnya adalah menghasilkan sebuah aplikasi. Desain ini dibuat dari template Arvin Aradana. Nanti profilnya akan saya berikan di deskripsi video ini, dan diimprovisasi kembali sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat. Mungkin hasilnya bisa saja tidak 100% mirip ya, namun dari layout desain, tata letak antarmukanya, kita usahakan buat semirip mungkin. Baik, langsung saja ini saya buka Visual Studio Code-nya. Pertama kita akan membuat project baru, caranya dengan View, Command Palette, lalu Flutter New Application Project. Kita letakkan folder projectnya di sini, saya letakkan di ini ya, di kumpulan project saya. Lalu kita berikan nama projectnya sebagai method. Saat ini project Flutter kita sudah siap ya, sudah siap. Lalu kita langsung saja kita jalankan. Ini adalah defaultnya dari Flutternya. Pertama kali ketika kita membuat project, kita sudah diberikan contoh aplikasi yang sederhana. Bisa saja langsung kita jalankan ya. Ya, aplikasi sudah berhasil berjalan ya. Ini adalah defaultnya dari Flutter. Aplikasi pertamanya yaitu ini ya, dari Flutternya. Selanjutnya kita akan menambahkan aset directory. Sini udah saya download ya. Saya akan pindahkan ke project kita ya. Sini aset, sini sudah ada ya. Lalu kita tambahkan di prospect.yaml-nya. Kita daftarkan asetnya di sini. Kita cukup berikan nama foldernya aja, karena kita akan gunakan semuanya ya. Ini seperti ini, kita daftarkan, kita save. Selanjutnya kita akan buat tema untuk warnanya dan juga tekstilnya. Kita akan buat satu file baru, maksudnya namanya itu dem.dat. Sebelum kita membuat temanya untuk warna dan juga tekstil, saya akan menambahkan untuk Google Font-nya, package Google Font sini ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini cara installnya
kita bisa copy ini Google Font dan juga versinya, kita daftarkan kembali di prospect.yaml, kita letakkan di bawah Cupertino desain ini, kita save. Kita kembali ke file dem.dat-nya. Oke, teman-teman bisa ikutin ya, kodenya seperti ini. Jadi di sini kita set untuk tema warnanya. Ketika kita membutuhkan warna hijau ya, ketika kita membutuhkan warna hijau, kita cukup memanggil variabelnya aja. Lalu ini juga text stylenya kita set menggunakan Google Font Vera Sans. Lalu kita buat kopiannya sesuai dengan nama variabelnya. Ketika ini light ya, kita membutuhkan ketebalan sekitar 300, dan begitu juga yang lainnya. Dan jangan lupa untuk mengimport dari package Google Font ini yang barusan kita daftarkan di prospect.yaml itu Google Font, lalu kita import di sini dan kita gunakan package-nya. Setelah membuat tema ini, selanjutnya kita akan membuat bagian ini ya, bagian splash screen. Kita akan buat splash screen-nya. Kita buat folder dulu untuk page ya, untuk halaman, namanya splash screen. Jangan lupa kita import materialnya. Lalu di sini di dalam splash screen ini ada desain yang sama ya dengan splash screen ini. Contohnya adalah ini ya, ketika sudah berhasil check out, lalu ada ini ketika data dalam keranjangnya kosong, dan juga ini history order. Lalu untuk search ya, untuk menu search, nah ini kan struktur desainnya hampir sama ya, jadi ini kita pisahkan saja bagian-bagiannya. Buttonnya juga sering digunakan ya oleh desain-desain, oleh tampilan yang lain sering digunakan. Jadi ini kita buat customnya aja. Jadi ketika kita butuh button ini, kita cukup memanggil widget custom yang kita buat. Langsung saja kita buat foldernya, namanya adalah widget. Pertama yang akan kita buat adalah buttonnya. Kita buat file baru di dalam widget, namanya button primary. Jangan lupa untuk kita import materialnya. Lalu di sini saya akan buat stateless saja ya untuk button primary kelasnya. Lalu ini biarkan saja kontainer. Panjangnya, panjang buttonnya itu kita sesuaikan dengan ukuran layar ya, ukuran layar mobile kita, namun dikurang 100. Jadi kanan kiri diambil 50-50. Lalu untuk tingginya kita buat 50 aja. Dalam kontainer kita berikan child, yaitu childnya adalah si buttonnya, elevated button. Di sini on press-nya jangan kita isi dulu, childnya kita isi dengan teks get started. Kita berikan stylenya,
style from. Untuk warna dalam elevated button ini berikan pada primary-nya untuk warna bagian buttonnya ya. Jika untuk warna teksnya kita berikan namanya on primary, ini untuk bagian di teksnya. Kita berikan warna green color. Oke. Di sini buttonnya terlihat melengkung ya. Jadi kita berikan save. Untuk rounded border radiusnya circular sebesar 20. Oke. Jika ingin menampilkannya kita bisa menampilkan di sini ya, kita sebagai contoh. Widget buttonnya sudah jadi, namun di sini nanti kan dinamis ya untuk teksnya ya. Jadi kita berikan parameter aja di dalam button primary ini, yaitu tag, dan juga untuk on tab-nya juga sama ya, on tab. Jangan lupa kita berikan konstruktornya. Oke, lalu kita pasang di text get starter nya ini sama on tab. Ya error ya, karena kita butuh yang namanya teks ini. Di bagian main kita implementasikan. Oke, sudah ya, ada ya. Ini masih warnanya seperti ini karena on tab, function on tab-nya belum kita kasih ya. Jadi ini seperti ini untuk buttonnya. Untuk selanjutnya kita akan buat template dari logonya ini ya. Logonya ini kan sering digunakan ya, 1, 2, 3, 4 ya, sering digunakan berkali-kali ya. Ini kita buat untuk logonya. Kita buat lagi di widget, namanya kenal logo space. Di sini juga sama ya, kita import lagi. Wajib kita import ya karena Flutter menggunakan material design untuk Androidnya. Lalu kita menggunakan stateless widget karena tidak ada perubahan dalam kelas ini, tidak ada perubahan, maka dari itu kita berikan stateless widget. Kita berikan center ya karena di tengah, lalu childnya itu column aja, children. Kita berikan sizebox untuk atasnya sebesar 50, dan juga kita pasang image asset. Ada ya image-nya ya di sini. Untuk logo ini ya. Oke. Untuk
untuk melihatnya kita gunakan file main.dart lagi. Ini masih kita implementasikan di ini ya, di tampilan Flutter untuk defaultnya. Nanti kalau kita sudah siap semua template-nya, kita implementasikan di dalam splash screen-nya. Oke, sudah jadi. Lalu untuk general logo space-nya ini, di bawahnya ini ada, kita berikan aja sebuah child ya. Jadi ketika kita gunakan general logo space, di dalamnya ada anaknya, yaitu anaknya ini semuanya nanti akan kita panggil. Jadi ini kita buat parameter untuk child widget, berupa widget ya, dengan nama child. Lalu kan di sini apakah childnya itu ada, jika tidak ada itu kita kasih sesbox kosong aja. Oke, sudah. Oh iya, ini belum saya kasih konstruktornya. Oke, sekarang langsung aja kita buat implementasi di splash screen-nya. Namun ini kita hapus dulu file main.dart-nya. Lalu kita buat ulang void main dengan return run app, kelasnya my app. Stateless my app, dengan pengembaliannya adalah material app. Home-nya kita berikan untuk splash screen dulu aja, belum. Lalu kita akan menghilangkan ininya ya. Lalu saya akan mengeset untuk warna temanya. Ini file main.dart-nya sudah menjadi tampilan untuk splash screen. Kita akan implementasikan splash screen-nya langsung. Di dalam scaffold ini ada app bar, ada body, dan juga bottom navigation bar yang sering kita gunakan. Namun di sini langsung aja kita gunakan body-nya. Lalu isinya kita general logo space ya, sudah ada. Lalu child-nya kita gunakan column. Kita kasih sesbox untuk bagian atasnya sebesar 45. Lalu bagian bawahnya seharusnya kita buat lagi satu lagi ya untuk widgetnya. Ada satu lagi yang belum kita buat. Untuk tampilan illustrationnya belum kita buat. Sini
tampilan ilustrasinya belum kita buat ya, kita buat dulu. Kita buat file di dalam widget, namanya widget illustration editor. Lalu kita import dulu materialnya. Selanjutnya kita akan menggunakan stateless widget, namanya widget illustration. Dalam ini kita berikan kolomnya itu berupa, pertama adalah gambarnya, image asset, plus illustration. Untuk melihat previewnya kita tambahkan dulu display screen, namanya widget illustration. Oke, ini .png. Previewnya sudah muncul ya. Lalu kita kasih size box untuk jarak. Di bawahnya dengan tinggi 30 aja. Lalu kita kasih teks. Teksnya itu pertama kita kasih title aja ya, dengan stylenya reguler. Kita udah mengeset tema tekstil di awal ya. Seharusnya untuk teks, untuk style kan kita isi seperti ini ya, karena kita udah ngeset di tema, di bagian tema. Jadi kita cukup panggil ininya aja, variabelnya. Setelah kita panggil variabelnya, kita buat kopiannya ya. Untuk size-nya, lalu kita berikan setelah buat kopiannya kita berikan text align ya, maksudnya untuk center. Jadi ketika nanti ini panjang teksnya, dia akan menyesuaikan posisi di tengah. Selanjutnya saya akan buat kolom untuk teks selanjutnya. Buat kopiannya lagi untuk size besar 15, dan juga colornya kita kasih gray light color.
kita duplikat. Untuk subtitle 2 kita berikan sizeboxnya ini ya, untuk jaraknya ya, sebesar height-nya 20. Kalau terlalu tinggi 8 aja ya. Oke, cukup. Lalu di sini ada sebuah button ya. Nah, di sini ada buttonnya. Tapi ada juga yang tidak memakai button seperti ini. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan child di sini. Tapi kita pasang parameternya. Oke, sudah. Nah, jadi ketika kita butuh buttonnya, kita panggil childnya di sini, namanya button primary. Kita berikan teks yaitu get started teks ya, ini bukan on tab ya. Oke, ada ya di sini ya. Tinggal kita kasih sizebox di mananya, yuk, di mana kira-kira? Di sininya. Kita kasih sizebox sebesar 40 aja. Oke, ya. Nah, di sini kita tinggal set gambarnya, kan di sini beda-beda ya. 1 2 3 4 5 beda-beda. Lalu di sini juga teksnya juga beda-beda ya antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu untuk teks dan image ini kita simpan ke dalam parameter. Caranya kita buat parameternya. Seperti ini. Lalu untuk subtitle 1 subtitle 2 sini tinggal tambahin nih image this title, this subtitle, this subtitle 2. Oke, lalu kita ganti di sininya nih. Oke, bakal nol ya ini ya. Nah, sekarang tinggal kita panggil di space screen-nya. Oke, teman-teman bisa ngikutin ya. Ini untuk pemanggilan widget illustration-nya, kita isi parameter-parameter yang udah kita set di sini ya. Kita panggil di sini ya. Seperti ini, dia akan jadinya outputnya jadi seperti ini ya. Nah, untuk buttonnya kenapa belum hijau? Karena kita belum menggunakan parameter on tab di dalam button primary-nya.
Selanjutnya kita akan membuat halaman registrasi akun seperti di ini ya, di desain. Jadi ketika splash screen ini kita klik tombolnya, nanti akan menuju ke halaman registrasi. Di sini saya udah buat filenya, register page. Lalu jangan lupa untuk import materialnya seperti biasa. Kita gunakan stateful widget, register page, nama kelasnya. Di sini pengembaliannya adalah scaffold. Oke. Di halaman splash screen-nya kita aktifkan tombol get started ini menuju ke halaman register dengan cara menggunakan navigator push replacement, dan kita panggil nama kelasnya. Di dalam register page kita bisa langsung aja desain sesuai dengan kebutuhan. Dalam file register page ini kita bisa langsung desain sesuai dengan desain interface yang akan kita buat. Kita menggunakan list view di bodinya, jangan lupa berikan children. Lalu untuk yang pertama kita gunakan kontainer untuk logonya. Oke, selanjutnya kita pasang kontainer lagi dengan child column yang berisi pertama adalah teks registernya, benar ya. Lalu yang kedua register new your account. New your account. Di sini kita bisa kasih stylenya. Kita gunakan regular style aja. Jangan lupa untuk diimport ya file temnya. Kita buat kopiannya, font size 25. Untuk teks berikutnya juga kita kasih style reguler. Kita buat kopiannya juga. Apa ya, nggak bisa. Oh, ini belum dikasih koma. Kita buat kopiannya, font size nya star 15, colornya gunakan gray light color. Oke, di sini teks ini akan kita buat berada di posisi sebelah kiri. Gunakan cross axis alignment pada kolomnya. Hanya kita berikan padding pada kontainer untuk teks ini, kolomnya sebesar 24. Oke. Untuk teksnya kita berikan jarak antara register dengan teks yang bawahnya, mungkin gak usah tinggi-tinggi, 8 aja. Selanjutnya kita akan buat yang namanya fieldnya ya, untuk masukkan inputan fieldnya. Oke, ini untuk kontainer fieldnya, teman-teman bisa ikutin kodenya seperti ini ya. Ini hanya kontainernya, tapi belum kita berikan di dalamnya. Dalamnya nanti akan kita berikan sebuah child ya. Childnya nanti isinya adalah text field.
Ya, ini sudah ada ya, namun masih belum sesuai, akan kita desain lagi. Baik, ini di text fill-nya sudah didesain. Untuk desain text fill-nya sudah kita sesuaikan dengan UI desainnya seperti ini ya. Teman-teman bisa ikutin untuk kodenya, dimulai dari kontainer ini, kontainer pembuka dan kontainer penutup ini. Untuk kodenya di sini saya gunakan kontainer sebagai wadah dari text fill-nya. Lalu di dalam kontainer terdapat sebuah text fill-nya yang tidak memiliki border. Untuk default dari text fill-nya biasanya ada garis di bawahnya. Nah, ini sudah dihilangkan menggunakan input border none. Lalu hint text-nya menggunakan full name, dan hint text-nya dikasih sebuah style. Selanjutnya saya akan menambahkan beberapa text fill lagi ya. Ini kan kita butuh 1, 2, 3 dan ada 5 ya. Saya tambahkan 4 lagi berarti. Di sini saya kasih size box ya untuk jarak. Saya sesuaikan menjadi 5, 3, 4 dan 5. Oke, sudah ya. Lalu sini tinggal kita ganti email address, font tinggal kita ganti aja. Untuk hint text-nya font, lalu home address dan password. Untuk bagian password biasanya kan ada yang kita menulis di bagian password ini diganti dengan bintang ya, atau di encrypt ya, atau diamankan agar tidak terlihat ketika menuliskan passwordnya. Maka dari itu kita bisa menambahkan sebuah obscure text di sini ya. Defaultnya itu adalah false. Nah, di sini kita bisa berikan true aja. Coba kita tulis ya, maksudnya sudah tidak terlihat ya. Nah, namun kita nggak bisa nih, ketika kita nulis password kita nggak bisa ngeliat apa yang kita tulis. Nah, di sini kita akan buat agar ketika kita memberikan password di sini kita juga bisa melihat apa yang kita tulis. Sebelumnya kita pasang icon dulu di sini ya. Nah, di icon di sini nanti berfungsi untuk ketika kita klik icon di sini nanti kita bisa melihat password yang akan kita tulis. Kita klik lagi, nanti passwordnya tidak terlihat ya. Kita bisa tambahkan di sini namanya
prefix icon nih mungkin ya. Kita berikan icon button aja. Ini suffix maksudnya, bukan prefix. Oke. Selanjutnya ini kan belum berfungsi ya. Ini belum berfungsi ya. Kita akan buat ini menjadi berfungsi. Kita buat metode untuk button ini. Kita kasih nilai defaultnya dulu untuk obscure textnya, lalu kita buat metodenya show height namanya. Secure text tidak, jadi ini nilai kebalikan dari nilai defaultnya ya. Nah, kita implementasikan di sininya. Obscure textnya yang sebelumnya true kita ganti menjadi variabel secure text, dan unpressed-nya kita ganti menjadi show height, dan ini bisa kita kondisikan ya. Ketika secure text-nya itu true, artinya gimana? Kalau true itu kan berarti tidak terlihat ya. Jadi ini visibility off. Ini ya. Oke. Coba. Ini bisa. Sudah berfungsi ya. Kita coba. Oke. Sudah berfungsi ya. Sudah berfungsi dengan baik. Ini kita sesuaikan aja ukurannya. Oke, selanjutnya kita buat buttonnya. Untuk buttonnya ini kita cukup memanggil dari widget button primary yang sudah kita buat sebelumnya. Jangan lupa untuk berikan size boxnya 30. Button primary, kasih teksnya adalah register. Oke, kita bungkus saja menggunakan kontainer, lalu kita berikan width-nya menjadi sesuai dengan ukuran layar handphonenya ya. Oke, supaya hijau on tab-nya kita pasang aja metode kosong. Oke, sudah sesuai ya desainnya ya. Oh, ada lagi nih, satu lagi. Kita punya teks di sini. Kita tambahkan aja teks di bawahnya. Teksnya ini kan berarti beda-beda ya warnanya. Ini akan kita bungkus menggunakan row aja. Row yang sederhana aja, kita gunakan row. Jangan lupa untuk childrennya isinya adalah teks yang pertama apa tuh,
already have an account. Selanjutnya apa lagi now. Oke, sudah ya. Lalu main aksisnya apa, main aksis atau apa nih, untuk supaya tombolnya, maksudnya supaya teksnya bisa di tengah. Main aksis kita coba ya. Oh benar ya, main aksis ya. Selanjutnya kita kasih stylenya di tiap-tiap teksnya. Untuk yang pertama kita berikan like text style. Belum berubah ya. Copy width, warnanya belum kita ganti. Font size-nya juga kita ganti menjadi 15. Yang ini kita ganti bold text style, copy width, color green color, sama size nya menjadi 15 juga. Oke, sudah ya, desain sudah sesuai dengan yang ada dalam UI Kit Design ini. Baik, desainnya untuk register sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita akan hubungkan register ini dengan database ya. Jadi ini kita langsung aktifkan saja register ini menggunakan API register. Pertama kita siapkan dulu kebutuhan-kebutuhannya. Kita akan menggunakan server localhost ya. Jadi kita siapkan dulu XMPP nya. Maaf, salah. Kita siapkan dulu XMPP nya yang pertama. Lalu yang kedua kita siapkan juga Postman nya untuk mengetes API nya. Kita start dulu ya XMPP nya. Lalu kita buka localhost phpMyAdmin nya. Kita buat database baru ya di sini. Buat database new. Nah, di sini saya udah punya database-nya. Saya kasih nama MathHealth. Nah, ini udah ada isinya ya. Kan bisa import isinya. Import isinya di deskripsi ya. Nanti caranya MathHealth import. Ini masukkan filenya di sini, lalu klik go, nanti terimport otomatis. Udah saya siapkan di deskripsi untuk struktur dari database-nya. Nanti seperti ini isinya. Untuk selanjutnya kita buat folder dalam htdoc ya. Folder dalam htdoc. Di sini namanya adalah MathHealth. MathHealthDB. Ini ya. Lalu di sini kita buka baru untuk folder yang barusan kita buat, yaitu di htdoc.
MyHealthDB-nya kita buka di sini. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk terkoneksi ke dalam localhost-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Langsung aja, yang pertama saya akan buat file config-nya. Ini udah dalam MyHealth ya, file config-nya. Lalu bisa diikutin aja ya teman-teman kodenya. Oke, di sini kita buat variable host yang berisi localhost ya, kita gunakan localhost. Username-nya default dari localhost itu biasanya root. Nah, ini passwordnya juga defaultnya adalah kosong ya, tidak ada apa-apa. Untuk database name-nya kita samakan dengan yang kita buat, yaitu MyHealth. Ini yang saya buat, MyHealth. Selanjutnya kita buat variable connection, yang mana isinya itu adalah MySkelly connect. Oke, di sini kenapa kita buat variabel ini? Supaya memudahkan kita untuk mengisi parameter-parameter yang ada ya. Untuk hostnya defaultnya itu 0, jadi kita isi aja host, lalu dia minta usernya, username, lalu dia minta passwordnya. Selanjutnya minta database nama databasenya. Oke, cukup. Lalu kita buat pengecekan ya, connection, kita echo connection success. Tuh, kita cek ya. Caranya pertama adalah klik localhost, lalu slash nama foldernya itu kan, kalau saya MyHealthDB, nanti disesuaikan ya sama folder teman-teman ya. Oh, salah ya, tulisannya nggak sesuai ya, kurang H. Oke, ini kita klik config, connection sukses ya. Di sini bisa dihilangkan aja, bisa serah ya teman-teman. Di sini saya akan ganti aja, jadi seolah-olah ketika koneksinya gagal, jadi ini statusnya ganti, ini hilang ya. Oke, selanjutnya kita akan buat yang namanya API untuk registrasinya, register API-nya. .php. Di sini kita akan buat, pertama yang kita butuhin adalah tag dari PHP-nya dulu ya. Lalu require file dari config-nya. Lalu di sini kita akan menggunakan metode post. Selanjutnya kita akan memberikan variabel-variabel yang nantinya akan diisi dari mobile kita ya. Kebutuhan kita adalah field ini, berarti kita butuh 5 field ini yang nantinya akan kita gunakan ketika dikirim, nanti akan disimpan ke dalam variabel PHP ini. Berarti yang pertama kita butuh full name,
post. Yang kedua adalah email. Yang ketiga adalah post. Selanjutnya adalah alamat. Lalu password. Nah, untuk password ini kita bungkus dengan MD5 dulu ya. Kita enkripsi dengan MD5. Selanjutnya kita melakukan pengecekan terhadap user. Jadi jika apakah email dan atau nomor teleponnya sudah tersedia. Jika sudah tersedia, jadi nggak perlu daftar lagi. Caranya adalah kita buat variabel dulu. Di sini SQL query, ya kita buat query untuk pengecekan ya. Lalu kodenya adalah select bintang from user ya. Karena apa user? Karena tabelnya di sini yang kita butuhin adalah user ya. Ini yang kita butuhin user. Selanjutnya di mana apa nih yang mau kita cek nih? Email dan nomor telepon ya. Email atau nomor telepon. Emailnya itu berasal dari variabel email atau phone yang berasal dari variabel phone. Check user result, hasil dari cek usernya. Kita buat pengkondisian di sini. Jika ada hasilnya, maka kita berikan responsnya atau pesan yang akan ditampilkan. Kita kasih value uniknya sebagai 0. Lalu respons pesannya adalah jika tidak ada, maka kita bisa aja langsung menginsert data baru. Di dalam value ini kita sesuaikan dengan struktur tabel yang kita punya. Kita kan ingin menambahkan data ke dalam tabel user ya. Kita sesuaikan value-nya. Pertama adalah ID user. ID user ada karena unik,
kita kosongkan aja ya, karena unik, karena auto increment di sini kita kosongkan aja. Lalu yang kedua adalah name. Name ini kita isi dengan variabel full name yang ada di sini. Lalu selanjutnya adalah email. Email juga sama, kita isi dengan variabel email. Selanjutnya phone. Lalu ada address. Selanjutnya password ya. Untuk created ad kita isi dengan no. Jadi waktu terbaru ya ketika dia submit. Jadi langsung otomatis pada hari itu dan jam tersebut ketika dia submit. Statusnya kita isi dengan 1 aja. Selesai. Lalu kita buat pengondisian lagi. Jika insertnya berhasil, kita dari sini aja ya. Jika insertnya berhasil, kita beri value 1. Kita berikan pesannya adalah instruction ini terserah teman-teman ya mau ngasih pesan apa ya. Jadi ini ketika berhasil saya akan berikan pesan seperti ini. Lalu yang ketika tidak berhasil oke, register API sudah selesai. Kita coba ya di sini ya. Register API. Oke, ini artinya tidak ada apa-apa nih, kosong. Artinya sudah berhasil. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya, kita gunakan yang namanya Postman. Ditambahkan baru ya di sini ya. Postman-nya kita copy dulu linknya ini. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Nah, ini metodenya jangan lupa diganti menjadi post. Lalu bodinya kita berikan key-nya. Apa aja nih? Oke. Sini key yang kita butuhkan adalah yang pertama full name. Kedua adalah email. Ketiga adalah phone, address, lalu password. Oke. Di sini email full name-nya kita kasih user 1. Emailnya user1@gmail.com. Fontnya bebas ya. Lalu address-nya Texas. Passwordnya oke, seperti ini aja. Lalu kita coba send. Ya, ini sudah berhasil ya. Registrasi berhasil. Please log in with your account. Untuk melihat di database-nya apakah sudah benar-benar berhasil, kita klik user. Ya, ini ada ya, nomor 2 ya, yang baru kita tambahkan. Oke, kita sudah berhasil membuat API-nya dan API sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya kita akan koneksikan ke dalam project kita di dalam register page ini ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita buat controller untuk tiap-tiap filenya terlebih dahulu. Caranya seperti ini ya. Kita buat controller. Pertama full name controller.
Oke, seperti ini. Nanti yang lainnya juga disesuaikan ya. Oke, kita udah buat satu kontrolernya. Nah, ini belum kita pasang nih. Sekarang ini kontrolernya kita pasang di masing-masing fieldnya. Kita menuju ke fieldnya. Pertama di full name ya. Full name kita berikan property controller, lalu kita isi dengan full name controller. Berikutnya ada email, kita juga berikan controllernya. Selanjutnya ada ya phone ya, phone controller. Selanjutnya ada addressnya. Yang terakhir adalah passwordnya. Oke, setelah memberikan controller pada masing-masing fieldnya, selanjutnya kita import package HTTP nya. Teman-teman bisa kunjungi ya, ini linknya, HTTP package. Nah, ini ada contoh-contohnya cara penggunaannya. Lalu kita install aja langsung HTTP dan versinya. Kita daftarkan di dalam pubspec.yaml. Kita daftarkan di sana. Enter di bawah Google Phone ya. Lalu kita save. Kita lihat outputnya di sini. Oke, sudah. Selanjutnya balik lagi ke file register. Kita buat metode untuk submit registernya. Punya asinkronus. Oh iya, kita import dulu ya di sini ya HTTP-nya. Kita pasang di file register ini. http.dart sebagai HTTP. Lalu kita lihat contohnya ya dari penggunaan HTTP ini. Kita harus melakukan parsing terhadap URL yang akan kita koneksikan. Hanya var URL lalu uri.parse. Oke, di sini kita bisa berikan linknya, link API-nya. Ini ya HTTP-nya. Nah, tapi sebelum itu saya akan buat satu folder, yang mana folder ini nantinya akan diisi sebagai API dan juga model. Pertama API, kedua model. Lalu kita di dalam API ini kita akan isi kumpulan link-link HTTP yang akan kita gunakan. Kita isi ya ini
seperti ini. Jadi kita buat folder network yang berisi API dan juga model. API ini kita isi dengan satu file, terserah ya nama filenya apa. Di sini saya berikan URL API yang berisi kumpulan-kumpulan API-nya, kumpulan HTTP yang digunakan. Di sini yang pertama ada API register. Nah, di sini kita akan buat static string IP. Oke. Ini kita ganti, localhost tidak bisa kita gunakan. Nah, sebagai gantinya kita gunakan IP address internet yang ada dalam komputer kita. Cara mengeceknya adalah kita menuju ke command prompt, kita lihat, kita ketik di sini ipconfig, lalu kita lihat untuk IP addressnya. Nah, ini kita lalu kita pasang di sini. Nah, ini udah kita pasang ya. Lalu ini kita ganti IP address seperti ini. Jadi nanti ketika saya berada di lain jaringan, saya cukup mengganti IP addressnya aja ini. Terus seperti itu. Lalu ini udah ada API registrasinya. Jadi ini URI ini yang seharusnya kita isi URL, kita ambil dari variabel API registernya. API register. Oke. Kita buat responsnya http://post. URL-nya adalah register ya, dari sini ya, yang udah kita set sebelumnya. Oke, karena kita menggunakan metode post ini wajib menggunakan body ya. Wajib menggunakan body-nya ini kita isi sebagai value dari PHP kita ini, value dari ini ya. Kita samakan dengan value post ini, full name. Lalu isi dari full name ini apa? Controllernya isinya. Nah, oke. Jadi ketika kita inputkan ini, kita inputkan sebuah teks di sini, dia akan simpan ke dalam key full name, yang mana key full name ini adalah value dari metode post yang ada dalam PHP. Ada di sini. Itu ya. Jadi cara kerjanya kita isi di sini di full name mobile-nya. Lalu kita simpan ke dalam key full name. Key full name ini nanti akan disimpan ke dalam value post ini, menjadi yang mana value post ini disimpan ke dalam variabel full name. Nah, full name ini nantinya akan diinputkan ke dalam table user, seperti itu kurang lebih. Kita isi untuk yang lain-lainnya ya. Email controller, lalu phone,
sama ya. Lalu selanjutnya adalah address, controllernya, lalu ada passwordnya juga, password. Oke, sudah ya. Lalu kita akan memanggil responsnya, kayak pesan-pesannya. Caranya ada kita decode dulu. Kita buat variabel value yang mana datanya kita ambil dari value yang ada di PHP ya, yang ini ya, yang ini. Lalu yang message-nya juga kita ambil. Kita buat counter flow. Jika value-nya itu sama dengan 1, ini ya, value 1 berarti berhasil ya. Saya akan tampilkan dialog. Pengembaliannya adalah dialog alert. Teman-teman bisa ikutin ya kodenya ya. Oke. Jadi ketika value-nya sama dengan 1, kita akan menampilkan dialog. Dialog ini nanti mengembalikan sebuah alert dialog. Jadi dia akan muncul kotak dialog ini di sini, yang mana terdapat sebuah title, information, dan pesannya itu sesuai dengan response API-nya. Berarti pesannya yang ini ya. Nanti text button. Nanti di sini ada sebuah action. Nanti action ini isinya adalah text button, yang mana dengan childnya itu oke ya. Jadi ada sebuah teks tulisannya oke. Nanti di sini setelah oke ini diklik, dia akan menuju ke halaman login. Namun kita belum buat halaman loginnya, jadi kita tahan dulu. Kita buat dulu untuk selain dari nilai 1. Selain dari value-nya 1, sama ya, kurang lebih ya. Tapi di sini kita berikan navigator.log aja. Jadi ketika muncul sebuah alert dialognya, nanti ketika diklik OK, alert dialognya itu akan hilang, akan menutup kembali. Jangan lupa kita kasih set state ya, supaya tampilannya juga akan berubah. Oke, ini sudah cukup ya. Selanjutnya metode ini, register submit, akan diimplementasikan ke button yang register ini. Sini ya. Atau kita buat juga untuk show dialognya. Kita buat pengondisian di sini dulu. Jadi takutnya ada beberapa user yang tidak mengisi fieldnya ya, tidak mengisi, atau ada yang terlewat.
Jadi ketika ada yang terlewat itu kita tidak bisa register. Jadi ini kita buat validasi ya, validasi sederhana. Ketika ada yang kosong datanya, dia tidak bisa register. Caranya seperti apa? Kita panggil controllernya, maksudnya controllernya .text, karena isinya adalah teksnya. Jika teksnya kosong atau justru emailnya yang kosong, is empty, ataupun controllernya is empty, atau address teksnya juga is empty, passwordnya juga atau passwordnya yang kosong. Pokoknya semuanya ketika ada salah satu yang kosong, kita akan berikan show dialog. Seperti ini ya. Jika terisi semua, baru kita panggil method dari register submit. Oke, sudah cukup sih harusnya. Ini sudah cukup ya, udah kita set juga di dalam buttonnya. Kita restart. Kita coba di aplikasi kita, get started. Lalu coba kita langsung aja nih, kita belum mengisi semuanya, kita langsung aja klik register. Oke, ini ada informasi please enter the field, jadi kita harus mengisinya. Oke, ini belum kita set nih ya, kita set dulu sebentar. Di sini belum kita berikan navigator .pop. Coba kita ulang, kita klik OK. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita akan coba registrasi dengan data yang sudah ada. Contohnya adalah user 1, emailnya user1@gmail.com. fontnya boleh berbeda mungkin ya, atau home addressnya yang Chicago. Passwordnya bebas ya, yang mudah-mudah saja. Kita register. Ups, ada kesalahan di sini. Oke, kesalahannya adalah text editing controllernya itu tipenya bukan string. Oh, ini kita belum menambahkan .text-nya. Oke, kita restart aja. Kita masukkan data yang sama ya. Fontnya boleh berbeda, lalu alamatnya kita lihat. Oke,
Ini ada error lagi ya ketika kita coba register kembali. Errornya berbeda dari sebelumnya, yang mana ini adalah insecure HTTP is not allowed by platform. Nah, di sini ada dokumentasi dari Flutter-nya ya. Ketika ada error seperti itu, kita dapat menggunakan HTTPS sebagai gantinya. Namun karena kita menggunakan lokal, kita aktifkan saja ini ya, clear text connection. Kita aktifkan ini, kita copy kodenya ya, kita pasang di Android manifest-nya, lalu kita pasang di sini. Seperti ini. Kita save aja, kita restart. Setelah kita save, kita stop dulu ininya, aplikasinya. Kita stop, lalu kita jalankan kembali. Biarkan aplikasinya berjalan. Oke, aplikasinya sudah kita mulai kembali ya. Kita coba lagi get started, lalu kita inputkan kembali untuk user. Kita samakan dengan data yang sebelumnya ya, emailnya aja yang kita samakan, home address. Kita coba register, apakah sudah bisa? Oh, di sini ada pesan, ternyata oops, sorry, data has been registered. Berarti ini datanya sudah terdaftar ya. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita buat user 2. Oke, kita ganti user 2, kita register. Oke, registration is successful, please log in with your account. Oke, ini artinya untuk API registrasi kita sudah berhasil. Oke, pada video kali ini kesimpulannya, kita sudah berhasil membuat tampilan splash screen, yang mana tampilan splash screen ini kita sudah membuat temanya untuk warna, untuk tekstil, dan juga kita menggunakan package Google Font untuk teksnya. Lalu kita bagi lagi untuk tampilan splash screen-nya menjadi beberapa custom widget ya. Ada button, ada image, dan juga teksnya ini kita bagi lagi. Lalu setelah selesai membuat splash screen, kita juga sudah berhasil, ketika tombol get started ini diklik, kita sudah berhasil menuju ke halaman register. Dan di halaman register ini juga kita sudah berhasil mendesain tampilannya sesuai dengan UI design yang udah kita buat ya. Lalu kita juga sudah berhasil menghubungkan aplikasi ini ke dalam database. Jadi kita sudah berhasil membuat fitur registrasi akun menggunakan API register. Mungkin sampai sini aja dulu untuk video pertama kita. Saya harap teman-teman bisa mengikutinya dan tidak bosan mengikuti video ini. Untuk saya juga masih dalam tahap pembelajaran, jadi untuk teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran boleh langsung saja berikan di kolom komentar, dan jika ada yang ingin bertanya juga bisa langsung di kolom komentar. Dan sampai sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.